Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang pasti bisa memberikan kita pelajaran berharga. Jadi, kita akan bahas 5 ciri orang yang akan gagal. Nah, kita semua ingin mencapai kesuksesan, bukan? Tapi ada juga hal-hal yang perlu dihindari agar kita tidak terjebak dalam pola yang bisa mengarahkan kita pada kegagalan. Jadi, yuk kita lihat apa saja yang harus dihindari agar kita bisa berjalan menuju kesuksesan dengan mantap. Tetap di sini, karena kita akan memberikan tips dan contoh yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif kami. Ayo kita mulai. Ciri yang pertama yaitu ketidakjelasan tujuan. Apa itu? Mari kita bicarakan tentang ketidakjelasan tujuan. Ini adalah saat kita merasa seperti tidak tahu arah dalam hidup kita. Misalnya, bayangkan kamu berada di tengah-tengah hutan tanpa peta. Kamu tidak tahu harus kemana atau apa yang harus dilakukan. Di dunia nyata, ini bisa terjadi ketika kita tidak memiliki rencana jelas atau tujuan dalam hidup. Contoh ketidakjelasan tujuan adalah saat kita tidak tahu apa yang benar ingin kita lakukan setelah lulus sekolah. Kita hanya mengikuti apa yang orang lain lakukan tanpa memikirkan apa yang benar-benar kita inginkan. Saat kuliah, kita masih bingung dan mengganti-ganti jurusan dan merasa frustasi. Semua ini karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Bagaimana mengatasi ketidakjelasan tujuan? Nah, bagaimana jika kita mengatasi ketidakjelasan tujuan? Mulailah dengan merenungkan hal-hal yang kamu sukai dan apa yang membuatmu bersemangat. Lalu, cobalah tetapkan tujuan yang lebih spesifik. Misalnya, saya ingin menjadi ahli di bidang komputer, atau saya ingin bekerja dalam industri kreatif. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan tahu langkah apa yang harus diambil untuk mencapainya. Jadi, kamu tidak akan menjadi bingung dan stres. Kamu akan lebih termotivasi dan fokus dalam perjalananmu menuju kesuksesan. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami ketidakjelasan tujuan dengan cara yang lebih sederhana. Ciri kedua, prokrastinasi berlebihan. Prokrastinasi adalah ketika kamu menunda-nunda sesuatu yang harus kamu lakukan. Misalnya, saat kamu seharusnya belajar untuk ujian, tapi kamu malah lebih memilih untuk menonton video game. Itu adalah contoh prokrastinasi. Sekarang, bayangkan jika kamu terlalu banyak menunda-nunda sesuatu. Ini seperti menunda segala sesuatu hingga besok, atau bahkan minggu depan. Kamu mungkin akan merasa stres karena tugas menumpuk, dan ini bisa menghambatmu dalam mencapai tujuanmu. Contoh nyata dari prokrastinasi berlebihan adalah ketika seseorang seharusnya mengerjakan tugas sekolah, tetapi dia harus menunda-nunda dengan bermain game atau menonton film. Hingga akhirnya dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, tipsnya adalah mencoba untuk mengatasi prokrastinasi ini. Misalnya, kamu bisa membuat jadwal yang terstruktur untuk mengerjakan tugasmu, dengan memberi diri sendiri waktu untuk istirahat juga. Ini membantu kamu tetap fokus dan produktif. Ingat, prokrastinasi berlebihan bisa menghambatmu dalam mencapai apa yang kamu impikan. Jadi, cobalah untuk mengatasi prokrastinasi dan tetap fokus pada tujuanmu. Ciri ketiga, kurangnya keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu seperti kemampuanmu untuk mengatur dan menggunakan waktu dengan baik. Ketika kamu kurang mahir dalam manajemen waktu, ini bisa menjadi masalah besar dalam mencapai kesuksesan. Bayangkan jika kamu memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan, seperti belajar, bekerja, atau bahkan bermain. Tanpa keterampilan manajemen waktu yang baik, kamu mungkin akan merasa terlalu banyak yang harus kamu lakukan dalam waktu yang terbatas. Ini bisa membuatmu merasa stres dan bisa mengganggu pencapaianmu. Contoh situasi di mana kurangnya manajemen waktu
adalah ketika kamu memiliki ujian penting besok, tetapi kamu malah menonton sampai tengah malam, dan akhirnya kamu tidak cukup tidur dan merasa ngantuk saat ujian. Itu bisa mempengaruhi hasil ujianmu. Nah, saran praktis untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang lebih baik adalah dengan membuat daftar tugas yang perlu kamu lakukan dan mengatur prioritasnya. Buatlah jadwal harian atau mingguan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Ini akan membantumu menjadi lebih terorganisir dan efisien. Ingat, keterampilan manajemen waktu itu penting, dan dengan mengembangkannya, kamu bisa lebih baik dalam mengatur waktu dan mencapai tujuanmu dengan lebih baik. Contoh kasus manajemen waktu saat kita menghadapi tugas besar di sekolah. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat daftar tugas. Ketika kamu diberi tugas besar di sekolah, seperti penelitian atau proyek, mulailah dengan membuat daftar tugas yang perlu diselesaikan. Misalnya, pengumpulan sumber daya, penulisan, dan penyuntingan. Langkah kedua yaitu prioritaskan tugas. Tentukan tugas mana yang lebih penting dan mana yang bisa ditunda. Fokus pada tugas yang memiliki batas waktu yang lebih awal. Langkah ketiga, buat jadwal. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup waktu kerja dan istirahat. Pastikan untuk menyertakan waktu untuk setiap tugas. Langkah keempat, gunakan teknik Pomodoro. Untuk meningkatkan produktivitas, coba teknik Pomodoro. Kerjakan satu tugas selama 25 menit, kemudian beristirahat selama 5 menit. Ulangi terus proses ini. Langkah kelima, hindari prokrastinasi. Jika merasa cenderung prokrastinasi, identifikasi penyebabnya dan atasi. Misalnya, matikan gangguan elektronik atau cari lingkungan yang tenang untuk bekerja. Langkah keenam, evaluasi dan sesuaikan. Setiap minggu, tinjau bagaimana kamu telah menggunakan waktu. Apakah ada perubahan yang perlu dilakukan dalam manajemen waktu kamu? Langkah ketujuh, belajar dari pengalaman. Catat pengalamanmu dalam mengelola tugas besar ini. Ini akan membuatmu lebih baik dalam menghadapi tugas besar berikutnya. Contoh ini adalah contoh praktis dalam mengaplikasikan manajemen waktu untuk mengatasi tugas sekolah yang besar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kamu dapat meningkatkan produktivitas dan menghindari kecemasan akibat tugas yang menumpuk. Ciri selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri keempat, ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan kegagalan adalah ketakutan umum yang dapat menghambat kemajuan seseorang. Ini terjadi ketika seseorang merasa takut gagal sehingga tidak berani mengambil tindakan yang diperlukan. Contoh sederhananya adalah ketika seseorang tidak mau mencoba sesuatu karena khawatir gagal. Bayangkan seseorang yang memiliki impian untuk memulai bisnis kecil-kecilan, namun karena ketakutan akan kegagalan, dia terus menunda-nunda dan tidak pernah memulai. Akibatnya, peluang bisnis yang baik terlewatkan. Strategi mengatasi ketakutan akan kegagalan adalah 1. Ubah perspektif. Lihatlah kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya. 2. Break it down. Bagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. 3. Tetapkan realistik. Tentukan ekspektasi yang realistis. Dan ingatlah bahwa semua orang menghadapi kegagalan dalam hidup. 4. Dukungan sosial. Bicarakan ketakutan Anda dengan teman atau keluarga yang bisa memberikan dukungan dan perspektif yang positif. Mengatasi ketakutan akan kegagalan adalah langkah penting untuk menuju kesuksesan. Karena ketika Anda berani mengambil tindakan tanpa terlalu takut gagal, Anda membuka pintu untuk pencapaian yang lebih besar. Selanjutnya, ciri kelima, kurangnya disiplin dan komitmen. Disiplin dan komitmen adalah dua faktor kunci dalam mencapai tujuan jangka panjang. Disiplin melibatkan kemampuan untuk menjaga diri sendiri agar tetap fokus pada tugas-tugas penting. Sementara komitmen adalah tekad untuk mempertahankan upaya Anda
bahkan ketika menghadapi rintangan. Bayangkan seseorang yang memiliki impian untuk menjadi seorang penulis terkenal. Namun, dia seringkali tidak bisa duduk dan menulis setiap hari karena kurangnya disiplin. Akibatnya, dia tidak pernah menyelesaikan buku-bukunya. Saran untuk membangun disiplin dan komitmen adalah 1. Tetapkan tujuan yang jelas. Ketahui apa yang Anda ingin capai dan tetapkan tujuan yang spesifik. 2. Buat jadwal. Buat jadwal yang dapat membantu Anda menjalankan tugas-tugas Anda secara konsisten. 3. Temukan motivasi internal. Cari tahu apa yang benar-benar mendorong Anda untuk mencapai tujuan Anda. 4. Perhatikan rintangan. Identifikasi rintangan yang mungkin muncul dan buat rencana untuk menghadapinya. Dengan membangun lebih banyak disiplin dan komitmen dalam hidup sehari-hari, Anda akan menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang Anda dan menghindari jebakan yang dapat menyebabkan kegagalan. Jadi, itulah 5 poin kunci yang perlu dihindari jika Anda ingin meraih kesuksesan dan jauh dari kegagalan. Ketidakjelasan tujuan, prokrastinasi berlebihan, kurangnya keterampilan manajemen waktu, ketakutan akan kegagalan, dan kurangnya disiplin serta komitmen. Semua ini adalah jebakan yang dapat menghalangi perjalanan menuju impian dan tujuan Anda. Namun, ingatlah bahwa kesuksesan adalah hasil dari kesadaran dan tindakan yang bijak. Anda memiliki kendali atas pilihan Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk menjauh dari jebakan-jebakan ini membawa Anda lebih dekat pada pencapaian impian Anda. Mari kita tinggalkan kelima ciri tersebut. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengatasi prokrastinasi dengan tindakan, mengelola waktu dengan bijak, menghadapi ketakutan dengan keberanian, dan membangun disiplin serta komitmen yang kuat. Ingatlah, perjalanan menuju kesuksesan bukanlah jalan yang mudah, tetapi itu adalah perjalanan yang berharga. Dengan tekad dan kerja keras, Anda bisa mencapai apapun yang Anda impikan. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk terus mendapatkan wawasan dan motivasi yang akan membantu Anda mencapai potensi Anda. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk meraih kesuksesan. Terima kasih telah menonton dan selamat menjalani perjalanan menuju kesuksesan yang gemilang.